Halo sahabat sehat semua, semoga hari ini Anda dalam keadaan yang benar-benar penuh berkah, penuh semangat, dan diberi tubuh yang tetap kuat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Meskipun usia sudah bertambah, tetapi semangat tidak boleh berkurang. Setuju ya sahabat? Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya mengingatkan dulu dengan penuh rasa hormat. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe di channel ini supaya kita bisa terus berbagi ilmu kesehatan, khususnya untuk orang tua, kakek, nenek, atau mungkin diri kita sendiri yang sudah masuk usia lanjut. Karena dengan satu kali klik dari Anda, kita bisa sama-sama menjaga kesehatan banyak orang di luar sana. Dan itu akan menjadi pahala yang tidak ada putusnya. Luar biasa sekali kan sahabat? Sekarang mari kita masuk pada pembahasan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para lansia. Masalah yang sebenarnya terlihat sepele, tetapi kalau dibiarkan bisa membuat tubuh cepat lelah, pikiran stres, bahkan berujung pada penyakit lain yang lebih serius. Saya yakin banyak di antara Anda yang sering mendengar cerita orang tua atau mungkin mengalami sendiri tentang sulitnya tidur nyenyak di malam hari karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Betul tidak? Tidur malam yang seharusnya menjadi waktu tubuh beristirahat total malah terganggu karena rasa ingin buang air kecil datang terus-menerus. Baru saja mata terpejam, tidak lama kemudian harus bangun lagi. Padahal suhu udara malam dingin, tubuh juga sudah lelah, tapi tetap dipaksa berjalan ke toilet. Semakin sering kejadian ini berlangsung, kualitas tidur menurun drastis, tubuh pun jadi gampang sakit. Fenomena ini dikenal dengan istilah sering buang air kecil di malam hari, atau dalam dunia medis disebut nokturia. Banyak penelitian dari jurnal kesehatan menyebutkan bahwa kondisi ini sangat erat kaitannya dengan menurunnya fungsi kandung kemih, perubahan hormon, serta berkurangnya elastisitas otot tubuh seiring bertambahnya usia. Bahkan beberapa ahli menjelaskan bahwa kebiasaan ini tidak hanya mengganggu tidur, tetapi juga meningkatkan risiko jatuh, terutama pada lansia yang harus berjalan di malam hari dengan kondisi rumah gelap, dan ini sangat berbahaya. Masalah nokturia ini sering dianggap wajar, padahal tidak selalu begitu. Ada faktor makanan, minuman, bahkan gaya hidup yang bisa memperburuk keadaan. Salah satunya konsumsi cairan berlebih menjelang tidur atau terlalu banyak minuman berkafein dan manis. Dan tanpa disadari, hal ini memaksa ginjal bekerja lebih keras saat seharusnya ia juga beristirahat. Nah, sahabat sehat, jangan khawatir. Karena hari ini kita akan membahas rahasia sederhana yang sebenarnya sudah disediakan alam. Solusi yang bukan hanya menenangkan kandung kemih, tetapi juga membantu memperbaiki kualitas tidur, membuat tubuh benar-benar istirahat dengan tenang, dan tidak lagi harus terbangun berkali-kali. Solusinya datang dari buah-buahan tertentu yang terbukti dalam penelitian, memiliki kandungan alami untuk membantu tubuh mengontrol cairan dan mendukung kesehatan ginjal. Ada 3 buah yang akan saya bongkar satu persatu. Buah yang harganya terjangkau, mudah ditemukan di pasar tradisional Indonesia, rasanya pun enak. Jadi bukan obat pahit atau resep yang ribet, melainkan sesuatu yang bisa Anda konsumsi dengan nyaman setiap hari. Penasaran kan sahabat, buah apa saja itu? Tenang, akan kita bahas secara rinci di bab selanjutnya. Jadi tetap ikuti monolog ini sampai akhir ya. Sahabat sehat, mari kita masuk pada solusi pertama yang sudah terbukti banyak membantu para lansia untuk bisa tidur lebih nyenyak tanpa terganggu rasa ingin buang air kecil yang datang terus-menerus di malam hari. Buah pertama yang ingin saya perkenalkan adalah pisang. Buah sederhana yang setiap hari kita jumpai di meja makan orang Indonesia. Mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa pisang yang kelihatannya hanya cemilan biasa, ternyata menyimpan rahasia besar untuk kesehatan lansia, terutama dalam masalah tidur nyenyak dan pengendalian buang air kecil di malam hari. Mari kita bedah bersama. Berdasarkan penelitian dalam jurnal Gizi dan Kesehatan, pisang mengandung kalium dan magnesium yang sangat tinggi. 2 mineral ini punya peran besar untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Apa artinya? Ketika kadar kalium dalam tubuh cukup, maka cairan tidak akan menumpuk berlebihan di kandung kemih pada malam hari, sehingga dorongan untuk ke toilet bisa lebih berkurang. Tubuh pun jadi bisa beristirahat lebih lama. Selain itu, magnesium yang ada dalam pisang punya peran unik. Ia membantu merileskan otot-otot tubuh, termasuk otot kandung kemih. Nah, kandung kemih yang terlalu tegang seringkali menjadi penyebab munculnya rasa ingin buang air kecil, meski sebenarnya tidak ada cairan banyak di dalamnya. Dengan magnesium dari pisang, otot ini jadi lebih tenang, sehingga sinyal palsu untuk segera ke toilet bisa ditekan. Pisang juga kaya akan serat larut yang membantu pencernaan berjalan lebih baik. Kenapa ini penting? Karena ternyata penelitian menunjukkan bahwa sembelit bisa memperburuk kondisi sering buang air kecil.
Usus yang penuh menekan kandung kemih, akibatnya kapasitas penyimpanan urin jadi menurun dan orang jadi lebih sering ke kamar mandi. Nah, dengan konsumsi pisang, sembelit bisa dicegah, sehingga masalah ini pun ikut teratasi. Mari kita lihat dari sisi praktisnya. Pisang di Indonesia tidak sulit dicari. Di pasar tradisional selalu ada. Di tukang buah pinggir jalan pun tersedia. Bahkan di kebun rumah banyak orang juga ada. Harganya pun terjangkau, tidak perlu menguras kantong. Yang penting adalah cara mengonsumsinya. Pisang bisa dimakan langsung, dibuat jus, atau dijadikan campuran oatmeal sebagai sarapan malam ringan. Dan yang paling menarik, makan pisang menjelang tidur bisa menjadi pengganti cemilan manis yang biasanya justru memperparah nokturia. Dalam sebuah penelitian internasional yang mengamati lansia dengan gangguan tidur, ditemukan bahwa mereka yang rutin mengonsumsi pisang di malam hari mengalami perbaikan kualitas tidur. Mereka tidur lebih panjang, lebih nyenyak, dan frekuensi terbangun untuk ke kamar mandi menurun. Hasil ini semakin menegaskan bahwa buah sederhana ini punya peran penting untuk menjaga kesehatan lansia. Sekarang bayangkan sahabat sehat, seorang kakek di kampung yang biasanya harus bangun 5-6 kali setiap malam hanya untuk ke toilet. Setelah mulai rutin makan pisang menjelang tidur, ia hanya perlu bangun sekali atau bahkan tidak sama sekali. Bagaimana perasaan tubuhnya esok pagi? Tentu lebih segar, otot tidak pegal, kepala tidak pusing, dan semangat untuk menjalani aktivitas pagi jadi lebih tinggi. Hal ini bukan sekedar teori, tetapi sudah dibuktikan di banyak penelitian dan pengalaman nyata. Namun, saya ingin tekankan satu hal penting. Meski pisang sangat bermanfaat, konsumsinya juga perlu bijak. Jangan sampai berlebihan karena jika makan terlalu banyak, terutama bagi yang punya masalah gula darah, justru bisa menjadi beban. Jadi cukup konsumsi 1 atau 2 buah pisang ukuran sedang menjelang malam, itu sudah cukup untuk memberi manfaat besar. Selain itu, pisang juga bisa dijadikan variasi menu, misalnya dibuat smoothie bersama susu rendah lemak, atau dicangkur dengan yogurt tanpa gula. Kombinasi ini selain menambah kenikmatan rasa, juga memberikan nutrisi tambahan yang menyehatkan tulang dan otot. Jadi bukan hanya tidur yang nyenyak, tetapi juga tubuh yang semakin kuat. Sahabat sehat, kita sudah membahas pisang sebagai buah pertama yang membantu para lansia tidur nyenyak tanpa harus terganggu bolak-balik ke toilet. Sekarang saatnya kita mengungkap buah kedua yang manfaatnya tidak kalah luar biasa. Buah ini sebenarnya sering kita jumpai. Rasanya manis, segar, dan banyak dikonsumsi sebagai camilan. Ya, benar sekali. Buah yang saya maksud adalah semangka. Mengapa semangka masuk dalam daftar buah pendulung tidur lansia? Padahal sebagian orang mungkin berpikir bahwa semangka justru banyak mengandung air dan bisa membuat kita lebih sering buang air kecil. Nah, inilah rahasia yang perlu kita pahami dengan benar. Karena ternyata, semangka punya mekanisme unik yang membantu tubuh mengatur cairan secara lebih seimbang, sehingga justru bisa mencegah kandung kemih bekerja terlalu keras di malam hari. Semangka kaya akan kandungan likopen, sejenis antioksidan kuat yang berfungsi melindungi jaringan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Likopen ini terbukti dalam penelitian medis membantu menjaga kesehatan prostat pada pria lansia dan kesehatan saluran kemih secara umum. Ketika prostat dalam keadaan baik, risiko terjadinya tekanan pada kandung kemih pun berkurang, sehingga rasa ingin buang air kecil di malam hari bisa dikendalikan. Selain likopen, semangka juga mengandung kalium. Mirip dengan pisang, mineral ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, perbedaannya, kalium dalam semangka bekerja bersama serat dan air alami untuk membantu ginjal lebih efektif membuang sisa-sisa metabolisme pada siang hari. Sehingga pada malam hari, ginjal bisa beristirahat lebih tenang. Ini alasan mengapa semangka sangat baik jika dikonsumsi di sore hari, bukan menjelang tidur, agar keesokan malam tubuh lebih nyaman tanpa sering ke toilet. Dalam beberapa jurnal internasional, disebutkan bahwa orang yang rutin mengkonsumsi semangka dalam porsi seimbang mengalami perbaikan fungsi saluran kemih, terutama lansia yang sering mengeluhkan nokturia. Mereka melaporkan bahwa frekuensi bangun malam berkurang secara signifikan setelah menjadikan semangka sebagai bagian dari pola makan sehat. Ini tentu sangat menarik, karena buah yang segar dan menyenangkan ternyata bisa menjadi solusi sederhana untuk masalah yang selama ini dianggap rumit. Mari kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, seorang nenek yang setiap malam harus bangun 3-4 kali untuk buang air kecil. Akibatnya tubuhnya lelah, tidur jadi tidak pernah nyenyak. Setelah ia rutin makan potongan semangka di sore hari, tubuhnya mulai terasa lebih ringan,
tidak mudah bengkak di kaki, dan saat malam tiba, tidurnya lebih panjang, tanpa gangguan. Besok paginya ia bangun dengan wajah cerah, semangat untuk menyiapkan sarapan bagi cucunya. Bukankah ini sangat membahagiakan? Selain membantu tidur nyenyak, semangka juga memberikan manfaat tambahan untuk kesehatan jantung. Kandungan sitrulin di dalamnya membantu melancarkan aliran darah, mengurangi tekanan pada pembuluh darah, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Hal ini sangat penting bagi lansia, karena sirkulasi darah yang baik juga mempengaruhi kandung kemih. Semakin lancar aliran darah, semakin optimal pula kerja organ-organ vital. Namun, sahabat sehat, perlu diingat bahwa waktu konsumsi semangka sangat menentukan. Jangan sampai salah kaprah. Banyak orang salah mengira bahwa makan semangka di malam hari menjelang tidur akan membantu hidrasi tubuh, padahal justru bisa membuat kandung kemih lebih aktif saat tidur. Cara yang tepat adalah mengkonsumsi semangka di sore hari, sekitar 2 atau 3 jam sebelum makan malam. Dengan begitu, cairan akan diolah tubuh lebih dulu, sehingga saat malam menjelang kandung kemih tidak lagi terbebani. Dalam budaya masyarakat Indonesia, semangka sering disajikan sebagai buah potong saat acara keluarga atau dihidangkan setelah makan besar. Ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan baik, tinggal kita atur saja waktunya agar sesuai dengan kebutuhan kesehatan lansia. Bahkan kalau mau lebih nikmat, semangka bisa dibuat jus tanpa gula tambahan, diminum di sore hari sambil bersantai. Itu akan jauh lebih menyehatkan dibandingkan dengan minuman manis dalam kemasan. Beberapa penelitian juga menyoroti kandungan air alami semangka yang berbeda dengan air putih biasa. Meskipun sama-sama cairan, tetapi semangka menyediakan elektrolit penting yang membantu tubuh menahan cairan di jaringan dengan lebih seimbang. Artinya, tubuh tidak mudah mengalami kelebihan cairan yang kemudian harus dibuang melalui urin di malam hari. Inilah alasan mengapa semangka tidak bisa disamakan dengan hanya minum air putih. Manfaatnya jauh lebih luas. Sahabat sehat, bayangkan jika buah yang sederhana, segar dan mudah ditemukan di pasar atau tukang buah ini bisa membantu orang tua kita tidur nyenyak, betapa besar pengaruhnya pada kualitas hidup mereka. Tubuh yang cukup tidur akan lebih tahan terhadap penyakit, pikiran lebih tenang, emosi lebih stabil, dan tentu saja hubungan dengan keluarga pun menjadi lebih harmonis. Jadi kesimpulannya, semangka bukan hanya buah pelepas dahaga, tetapi juga buah penyelamat bagi para lansia yang ingin bebas dari gangguan tidur karena nokturia. Dengan catatan, dikonsumsi pada waktu yang tepat, tidak berlebihan dan dijadikan bagian dari pola makan sehat. Sahabat sehat, kita sudah membahas pisang dan semangka sebagai 2 buah pertama yang bisa membantu para lansia tidur lebih tenang, tanpa harus sering bangun untuk ke toilet. Sekarang mari kita ungkap buah ketiga yang tidak kalah istimewa. Bahkan buah ini punya kekuatan alami untuk mempengaruhi hormon tidur kita secara langsung. Buah yang saya maksud adalah kiwi. Mungkin sebagian dari Anda langsung teringat bahwa kiwi adalah buah yang sering terlihat di supermarket dengan kulit coklat berbulu halus dan daging berwarna hijau cerah atau kadang kuning. Rasanya asam manis menyegarkan. Banyak orang mengira kiwi hanya sekedar buah impor biasa yang enak untuk salad atau jus. Padahal sahabat sehat, penelitian medis menunjukkan bahwa kiwi memiliki kandungan yang luar biasa untuk memperbaiki kualitas tidur, terutama pada lansia yang sering terganggu dengan nokturia. Mari kita gali rahasianya. Kiwi ternyata kaya akan serotonin, sebuah zat kimia alami yang berfungsi sebagai pengatur suasana hati sekaligus pembuka jalan bagi tubuh untuk menghasilkan hormon tidur yang kita kenal dengan nama melatonin. Ketika serotonin dalam tubuh cukup, rasa tenang akan muncul, pikiran lebih rileks dan tubuh pun lebih mudah terlelap. Nah, inilah mengapa kiwi sering disebut sebagai buah tidur, karena bisa membuat kualitas tidur jauh lebih baik. Selain serotonin, kiwi juga mengandung antioksidan tinggi berupa vitamin C dan vitamin E. Antioksidan ini melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Hal ini penting sekali bagi lansia, karena stres oksidatif yang tinggi bisa memperburuk fungsi organ, termasuk ginjal dan kandung kemih. Semakin sehat organ-organ ini, semakin kecil resiko nokturia yang mengganggu tidur. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Kesehatan Tidur, para lansia yang rutin makan 2 buah kiwi setiap malam sebelum tidur mengalami peningkatan durasi tidur nyenyak. Mereka tidak hanya lebih cepat terlelap, tetapi juga lebih jarang terbangun di tengah malam. Bayangkan sahabat sehat, betapa berharganya hal ini bagi orang tua
yang selama bertahun-tahun kehilangan kualitas tidur. Namun yang membuat kiwi semakin menarik adalah kandungan kalium dan seratnya. Mirip dengan pisang dan semangka, kalium di dalam kiwi menjaga keseimbangan cairan, sedangkan seratnya membantu pencernaan tetap lancar. Jadi manfaatnya ganda. Tidur lebih nyenyak sekaligus sistem pencernaan terjaga. Hal ini membuat tubuh lansia terasa lebih ringan di pagi hari, tidak ada lagi rasa lelah yang menumpuk. Mari kita lihat dari sisi praktisnya. Di Indonesia, memang benar bahwa kiwi tidak sepopuler pisang atau semangka. Harganya sedikit lebih tinggi, tetapi masih sangat terjangkau bila dibandingkan dengan manfaat kesehatan yang ditawarkan. Anda bisa menemukannya di supermarket atau toko buah besar. Bahkan kini sudah banyak petani lokal yang mulai menanam kiwi, sehingga semakin mudah untuk didapatkan. Cara mengkonsumsi kiwi pun sangat sederhana. Cukup dipotong dan dimakan langsung menjelang tidur. Atau bisa juga dibuat jus tanpa gula tambahan. Rasanya segar, sedikit asam, tetapi menenangkan. Beberapa orang bahkan mengkombinasikan kiwi dengan yogurt rendah lemak untuk menambah nutrisi. Kombinasi ini benar-benar ampuh membuat tubuh lebih tenang, jadi tidur malam pun bisa terasa lebih dalam. Bayangkan sahabat sehat, seorang ayah yang biasanya hanya bisa tidur 3 jam karena terus bolak-balik ke toilet, akhirnya bisa tidur 7-8 jam penuh setelah rutin makan kiwi sebelum tidur. Tubuhnya lebih bugar, wajahnya terlihat segar di pagi hari, dan semangat hidupnya kembali bangkit. Anak-anaknya pun merasa bahagia karena ayahnya tidak lagi mudah marah atau kelelahan. Bukankah ini menjadi hadiah yang indah dari sebuah buah sederhana? Kiwi juga memberikan manfaat tambahan untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kandungan flavonoidnya membantu menurunkan peradangan, memperbaiki sirkulasi darah, dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Ini penting sekali, karena jantung yang sehat mendukung kualitas tidur yang baik mendukung kesehatan ginjal, dan semuanya saling berkaitan untuk menciptakan tubuh yang kuat meski usia sudah lanjut. Namun sahabat sehat, saya perlu ingatkan juga bahwa mengkonsumsi kiwi harus dilakukan dengan bijak. Bagi orang yang punya riwayat alergi terhadap buah tertentu, sebaiknya mencoba dalam porsi kecil terlebih dahulu. Selain itu, jangan mencampurnya dengan makanan tinggi gula atau tinggi lemak jenuh, karena bisa mengurangi manfaat baiknya. Cukup nikmati kiwi dalam keadaan segar, alami, dan tanpa tambahan yang berlebihan. Sahabat sehat, sekarang kita sudah punya 3 senjata alami dari alam, yaitu pisang yang kaya akan kalium dan magnesium untuk menenangkan motot kandung kemih, semangka yang membantu mengatur keseimbangan cairan tubuh dan menyehatkan saluran kemih, serta kiwi yang bekerja langsung pada hormon tidur untuk membuat tubuh lebih rileks. Jika 3 buah ini dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat, maka kualitas tidur para lansia akan meningkat drastis. Tidak perlu lagi merasa frustasi karena setiap malam hanya bisa tidur sebentar lalu terbangun. Tidur nyenyak 8 jam penuh tanpa bolak-balik ke toilet bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan yang bisa dicapai dengan langkah sederhana, yaitu mengandalkan 3 buah alami ini. Tentu saja tetap dibarengi dengan gaya hidup sehat seperti mengurangi kafein di malam hari, menjaga berat badan ideal, dan tetap aktif bergerak di siang hari. Karena tubuh yang aktif di siang hari akan lebih mudah beristirahat di malam hari. Sahabat sehat, akhirnya kita tiba di penghujung pembahasan. Setelah melalui perjalanan panjang dari awal sampai sekarang, kita telah membuka rahasia besar yang ternyata sudah disediakan oleh alam untuk membantu para lansia tidur nyenyak, tidur yang penuh, tidur yang benar-benar berkualitas, tanpa harus terganggu oleh rasa ingin buang air kecil yang datang terus-menerus. Mari kita ingat kembali perjalanan ini. Kita mulai dengan membahas masalah utama yang dialami banyak orang tua, yaitu nokturia atau sering buang air kecil di malam hari. Sebuah masalah yang sering dianggap wajar, tetapi ternyata bisa sangat merusak kualitas hidup. Tidur malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat berubah menjadi malam penuh gangguan. Tubuh jadi lelah, pikiran tidak tenang, dan kesehatan semakin menurun. Kita juga belajar bahwa masalah ini bukan hanya soal usia, tetapi juga soal pola hidup, makanan, dan kondisi organ tubuh yang bisa dijaga bila kita tahu caranya. Lalu kita menemukan solusi pertama berupa pisang, buah sederhana yang sudah akrab dengan kehidupan sehari-hari orang Indonesia. Pisang dengan kandungan kalium dan magnesium yang membantu merilekskan otot kandung kemih, menenangkan tubuh, serta mengatur keseimbangan cairan.
Pisang mengajarkan kita bahwa sesuatu yang terlihat biasa ternyata bisa menyimpan kekuatan luar biasa bila kita tahu manfaatnya. Kemudian kita beralih ke semangka, buah segar yang sering dianggap hanya pelepas dahaga, tetapi ternyata punya kemampuan menjaga kesehatan saluran kemih, melindungi prostat, dan membantu tubuh mengatur cairan dengan cara yang alami. Semangka memberikan pelajaran penting bahwa waktu konsumsi adalah kunci. Dengan memakannya di sore hari, kita bisa mengurangi beban ginjal di malam hari, sehingga tidur lebih tenang. Dan akhirnya kita sampai pada kiwi, buah yang mengandung serotonin, penolong tubuh untuk memproduksi melatonin, hormon tidur yang sangat kita butuhkan. Kiwi memberi bukti nyata bahwa tidur nyenyak bisa dicapai bukan hanya dengan obat tidur, tetapi dengan buah alami yang mempengaruhi hormon secara lembut tanpa efek samping. Kiwi menunjukkan bahwa tubuh kita sesungguhnya bisa beristirahat dengan baik jika diberi nutrisi yang tepat. Sahabat sehat, 3 buah ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jangan pernah remehkan dampaknya, karena kualitas tidur adalah pondasi dari kesehatan yang menyeluruh. Tidur yang cukup membuat tubuh lebih kuat melawan penyakit, membuat pikiran lebih jernih, membuat hati lebih tenang, bahkan memperpanjang usia. Dan semua itu bisa dimulai dari langkah kecil, yaitu memilih buah yang tepat sebelum kita beristirahat. Namun, saya ingin memberikan beberapa nasihat penting agar apa yang sudah kita bahas benar-benar bisa bermanfaat. Pertama, konsistensi adalah kunci. Jangan berharap hasil instan setelah 1 atau 2 kali mencoba. Tubuh butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi, jadikan konsumsi buah ini sebagai kebiasaan, bukan sekedar coba-coba. Kedua, perhatikan waktu konsumsi. Pisang dan kiwi lebih baik dikonsumsi menjelang tidur untuk membantu tubuh rileks. Sedangkan semangka lebih baik dimakan di sore hari agar cairan bisa diproses lebih dulu. Jika salah waktu, manfaatnya tidak akan terasa maksimal. Jadi, atur dengan bijak. Ketiga, jangan lupakan pola hidup sehat secara menyeluruh. Buah hanyalah satu bagian dari puzzle besar kesehatan. Tetaplah kurangi kafein di malam hari, jangan minum teh atau kopi berlebihan, batasi asupan garam agar tidak terjadi penumpukan cairan, dan tetap bergerak aktif di siang hari agar tubuh lebih siap untuk beristirahat di malam hari. Keempat, dengarkan tubuh Anda. Jika setelah mencoba ada reaksi yang tidak nyaman, segera evaluasi. Mungkin porsi yang terlalu besar atau ada kondisi kesehatan tertentu yang perlu diperhatikan. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis bila diperlukan, karena tujuan kita adalah sehat, bukan sekedar mencoba. Sahabat sehat, bayangkan betapa bahagianya seorang nenek yang selama ini setiap malam harus bangun berkali-kali ke kamar mandi, tetapi kini bisa tidur nyenyak 8 jam penuh. Ia bangun di pagi hari dengan tubuh yang segar, wajah yang cerah, dan hati yang gembira. Ia bisa menghabiskan waktu bersama cucunya dengan penuh energi. Ia bisa berjalan-jalan di halaman rumah tanpa merasa letih, dan ia bisa tersenyum tanpa beban. Tidur nyenyak adalah hak semua orang, termasuk lansia. Dan kita semua punya tanggung jawab untuk membantu orang tua kita mencapainya, bukan dengan obat-obatan mahal, bukan dengan cara-cara rumit, tetapi dengan kembali kepada alam, kepada buah-buahan yang sudah tersedia di sekitar kita. Jadi, sahabat sehat, mulai hari ini mari kita perhatikan apa yang kita makan sebelum tidur. Mari kita jadikan pisang, semangka, dan kiwi sebagai bagian dari pola hidup sehari-hari. Mari kita berikan tubuh kita kesempatan untuk beristirahat dengan tenang. Mari kita bantu orang tua kita agar tidak lagi menderita karena tidur yang terus terganggu. Dan terakhir, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus berbagi ilmu ini. Jangan biarkan hanya berhenti pada diri kita. Sebarkan kepada keluarga, teman, dan tetangga, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan nikmatnya tidur nyenyak, tidur penuh, tidur yang benar-benar menyehatkan. Terima kasih sahabat sehat sudah mengikuti monolog panjang ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe di channel ini, agar kita bisa terus berbagi pengetahuan bermanfaat. Semoga Allah memberi kesehatan, ketenangan, dan umur panjang untuk kita semua. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia.